Kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong. S2-nya mana? S2-nya mana? Saya juga pengen sekarang. Oke. S1-nya mana? Udah ditutup kan? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya udah kan ditutup asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci gimana? Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada Kau ngambil panci. Kudet. Ya. Kan sebenarnya ini kan logikanya kalau dalam bahasa Sri Mulat ya. Ijazah tuh nggak bisa mak betunduk. Mak betunduk sekonyong-konyong tiba. Ijazah itu kalau orang pernah kuliah benar, pasti harus melalui proses yang panjang. Gitu loh. Jadi begitu ijazah dikatakan identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik dengan mana? Identiknya aja tidak dibuktikan. Identiknya 3 itu mana? Jadi itu kita challenge Barreskrim. Dan kemudian alhamdulillah kan Pak Kapolri sudah juga menyambut dengan oke, nanti akan kita gelar, kita libatkan eksternal. Ya moga-moga baik. Karena ini akan menunjukkan kepresisian Polri. Tapi Mbak, sekali lagi, biar orang juga ngerti semua. Sebelum ijazah, itu kan prosesnya panjang. Orang tuh kalau masuk, benar nggak dia masuk perguruan tinggi? Ada pengumumannya nggak? Makanya kan ada bukti KR. Ya toh? Kemudian dia bayar perguruan tingginya nggak? Ada bukti pembayaran. Ngisi KRS nggak? Kartunya studi. Kemudian hasilnya di KHS ada nggak? Kemudian dia ikut KKL nggak? Ikut KKN tidak? Kemudian dia skripsinya bener apa enggak? Ya kalau itu ya, baru dia dapat yang namanya ujian skripsi dan yudisium. Setelah yudisium baru wisuda. Setelah wisuda baru dapat ijazah. Jadi tidak tiba-tiba ada ijazah yang terbit dari langit. Oke. Ketika kita memakai logika itu ya ada runutan begitu ya, berakhir dengan ijazah. Tapi ijazahnya sudah dipastikan oleh kepolisian di asli. Kenapa kemudian Mas Roy dan teman-teman malah mundur nih ke skripsi, kemudian informasinya KKN dan karena ijazah itu tiba-tiba muncul dengan tidak ada satu orang pun ya atau satu pihak pun kecuali katanya Barreskrim yang sudah memegang. Cuman kan Barreskrim katanya sudah menyelidiki pun yang ditampilkan fotokopi malah. Fotokopi itu asli nggak? Ya kan fotokopi terlipat lagi ada timpahnya, ada tetesan cairan lagi. Enggak, yang ditampilkan ada kok. Mas Roy, sorry. Ya. Ini yang Mas Roy bilang. Nggak bisa. Nggak dengar dulu. Nggak bisa dipakai. Ya, ini fotokopi, ini yang aslinya. Nah, kenapa nggak yang asli itu dibesarkan? Ditampilkan. Bisa ditampilkan ke kamera ya, Bang Joko. Ini logika terbalik, ini Sri Mulat lagi nih. Ini Sri Mulat lagi. Tapi intinya kan ini asli nggak? Nggak bisa dipastikan tuh asli. Nggak bisa dipastikan tuh asli. Nggak bisa dipastikan tuh asli. Yang ditampilkan. Nggak bisa yang dipegang ini oleh waktu Pak konvers ya. Waktu konferensi pers kepolisian ini. Saya hadir di situ. Oke. Jadi ini penyerahan dari adik iparnya Pak Jokowi kepada Oke, ditampilkan ke sana boleh, Bang Silvesar? Dan kami ada di situ. Itu foto langsung, penyerahan fisik di foto. Oke. Jadi bukan foto, hanya sekedar fotokopi, ini ada ijazah aslinya. Di Bidung tidak megang itu pada saat konvers. Kalau dipegang itu mungkin akan lebih baik lah. Masyarakat mungkin juga akan lebih percaya. Apapun sudah ditampilkan aslinya. Enggak bisa. Gitu loh ya. Kan ini ditampilkan bareng. Iya, tapi yang besar gimana kenapa sih? yang besar yang fotokopi? Mas, jangan mau menurut kemauan Mas aja. Bukan. Ya. Hargai juga orang yang konferensi pers di sini gitu loh. Logika orang waras kita semua waras kok. Enggak. Yang nggak waras itu Anda yang tidak punya bukti. Tidak punya bukti ijazah palsu ataupun asli, tapi Anda menuduh orang ijazah palsu. Yang tidak waras itu Anda. Enggak, sudah jelas. Tunggu. Yang waras itu yang terbalik-balik logikanya. Tunggu. Boleh ditampilkan lagi? Saya ingin memperlihatkan ya. Oke, jadi misalnya ini kita perlihatkan dulu. Jadi klaimnya adalah ini asli begitu ya. Dari kuasa hukum juga mengatakan ini asli begitu ya. Pertanyaannya, buat apa ditampilkan fotokopinya sekarang? Bukan, pertanyaan saya, mengapa kemudian harus diperlihatkan aslinya? Harus, karena itu pasal 28F Undang-Undang Dasar dan Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 dan pasal 18. Oke. Jadi jika kemudian tidak diperlihatkan, artinya Anda, Roy Suryo CS, masih yakin ini adalah palsu? Kalau sekarang logika sederhana, sekali lagi logika sehat ya. Kalau itu memang benar ada asli yang ditampilkan di sampingnya, kenapa sekarang perlu ada fotokopi yang terlipat dan itu ditampilkan di sebelahnya? Buat apa? Coba. Buat apa? Itu teknis dari Mabes Polri. Jadi gini, gelar kadang namanya penyelidikan ya, mereka konferensi pers itu terserah dari Mabes Polri. Kadang-kadang barang bukti itu nggak ditampilkan juga. Ini. Ngapain yang palsu ditampilkan gitu? Ngapain yang fotokopi ditampilkan? Saya ke Bang Rifai dulu. Ini ceritanya seperti apa ketika penyerahan itu, Bang Rifai? Jadi kan karena kuasa hukum yang tahu ya. Jadi foto itu dibuat ya, saya hadir di situ di sebelah belakangnya. Di mana saat itu memang kami diminta untuk menyerahkan asli dari ijazah Pak Jokowi. Sekalipun itu sifatnya permintaan karena masih penyelidikan ya, belum penyitaan. Tapi waktu itu Pak Jokowi kooperatif ya, karena diminta oleh penegak hukum dan selama ini komitmennya sepanjang diminta oleh penegak hukum akan diserahkan. Sehingga waktu itu adik iparnya Pak Jokowi berangkat dari Solo membawa dokumen asli. Kita menyerahkan resmi kepada penyidik ya. Disaksikan, ada videonya juga, ada fotonya ya. Dan sebenarnya itu menggambarkan bahwa betul bukti asli itu sudah diserahkan dan penyerahan juga ada di situ.
Jadi itu memang fakta seperti itu, dan menurut saya itu kan sudah disajikan juga oleh pihak Barreskrim ya. Bahwasanya yang diharapkan oleh para itu kan bukti fisiknya dipertontonkan. Atau lebih baik lagi yang itu yang serahkan dibesarkan. Karena apa? Pemeriksaan sudah selesai. Dan kembali lagi itu adalah penyelidikan, bukan penyidikan. Oke, baik. Ini yang ditampilkan saat ini adalah ijazah. Tapi kalau kita berbicara mengenai skripsi, saya ke Bang Rizal sekarang. Anda meyakini juga ada sesuatu yang salah dengan ijazah dan skripsi dari Pak Jokowi? Ya, dari awal itu ijazah dan skripsi itu satu paket. Begitu. TPUA juga sudah melaporkan ke Barreskrim atau mengadukan yang disebut pengaduan masyarakat. Itu bukan hanya bukti ijazah, tapi juga skripsi gitu. Sehingga kedua-duanya dianalisis dan kemudian itu dijadikan bukti gitu. Pada tanggal 20 Maret itu dokumen yang diserahkan adalah video tentang analisis berkaitan dengan skripsi. Itu kemudian tanggal 7 Aprilnya masih juga berkaitan dengan skripsi, yaitu soal tanda tangan dari Profesor Dr. Ahmad Soemitro yang kata putranya Sumitro, yang kita duga bahwa tanda tangannya tidak sama. Sambil kita tampilkan ya yang disampaikan tadi ya. Jadi ini bagian depan skripsinya ya. Mungkin kita bisa tampilkan juga begitu ya gambarnya. Nah, ini kami bandingkan. Lanjut. Ya, saya kira itu, dan setelah tanggal 7 kami masukkan sebagai bukti ke Barreskrim, maka tanggal 9-nya Barreskrim mengeluarkan laporan informasi LI, dan tanggal 10-nya langsung keluar surat perintah penyelidikan. Ya, berarti TPUA menganggap bukti yang diajukan itu signifikan, itu prinsip begitu, sehingga ada tindak lanjut yang padahal sebelumnya tidak ada tindak lanjut, itu sudah lama berbulan-bulan. Bulan apa itu waktu itu? Waktu itu 9 Desember 2024. Jadi mungkin 6 bulan kemudian setelah dimasukkan bukti soal tanda tangan Profesor Dr. Ahmad Sumitro, itu yang putranya itu yang kan, putrinya Aida Greenberry gitu kan. Kemudian dari situlah kelihatannya wah ini mungkin prinsip gitu, sehingga ditindaklanjuti cepat dengan surat perintah penyelidikan dari Barreskrim. Jadi sebetulnya awalnya itu adalah skripsi gitu. Jadi bukan skripsi itu mundur gitu. Baru kemudian berikutnya gitu kan tanggal 22 April maka kita menekankan dan menyampaikan lagi bukti soal ijazah, soal identik dan tidak identik. Itu menurut kami tidak identik gitu dalam kaitan dengan bukti yang disampaikan oleh TPUA. Bang Rizal, pertanyaan saya, temuan pertama kali ada perbedaan-perbedaan ini didapatkan dari mana? Ya, dari analisis Dr. Rismond soal phone face gitu. Kemudian sebelumnya lagi sebetulnya juga soal kaitan dengan formatnya gitu kan, seperti tidak ada tanggalnya gitu kan, 1985 saja. Kemudian pengujinya tidak ada gitu, lembar pengujian. Formatnya ini format yang sangat simpel, sederhana gitu. Kemudian dikaitkan tadi dengan analisis font face dari Dr. Rismond gitu kan, bahwa ini adalah Times New Roman gitu. Sedangkan kalau analisis 1985 itu DOS, bukan Windows. Itu analisis itulah yang kami masukkan sebagai bukti ke Barreskrim. Gitu. Ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit ya, tapi mungkin itu asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, dulu gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya. Orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut. Ada Andi, ada Widodo, ada siapa Tidak lagi. Menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang
saya kenal dengan Bitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya, kalau Bitor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Bitor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang Bitor bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu kawan saya. Ngomong. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya, tapi kan itu enak kan saja. belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai saya Bitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu Bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya, baik, Bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya mana? S2-nya mana? Saya bisa tanya sekarang. Oke. S1-nya mana? Mas Roy, oke. Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya udah kan lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong Kasih- pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci di mana? Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya, kurang update. kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet. Mas Roy mohon Orang dijaga kudet, kata-kata. Ada bawa Baik. panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang Orang bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak kondusif. Karena saya sudah patokan di SPP aja, Pak. SPP kan tahun 81, 82. Selesai, Pak. Makanya saya kalau misalnya kembali, saya tetap bertahan bahwa dia DO, Pak. Jadi nilai-nilai itu saya anggap tidak ada. Karena masa dia ini tak bisa. Jadi ada 2 alasan yang saya anggap tidak benar. Satu, ini bayar SPP 81, 82. Kemudian 83, 84 sampai 85 mana? Nah, harusnya kan ada. Betul. Buktikan ini sudah DO. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, Pak. KKN menurut di Pidum adalah dia laksanakan KKN di tahun 83 di kecamatan ini Wonosegoro. Iya. Kami kan pernah kuliah, Pak. KKN itu di desa. Nah, saya sudah cek di kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ada 11 desa. Desa mana yang dia ini apa? Kan tidak ada, toh? Tidak ada desa namanya Wonosegoro juga. Bukan, saya tidak tahu. Yang penting dia bilang di kecamatan. Jadi tidak mungkin kita KKN di kecamatan kan? Harusnya KKN di desa. Dan sekarang itu 2 aja. Saya bertahan Pak itu 2 aja. Yang lain saya tahu. Makanya ada IP di situ bilang 3, sekian. Saya tidak percaya, Pak. Saya tetap, apalagi kan lebih parah lagi. Dia kan kuliah 80. Kemudian dia KKN 83. Padahal dia tambah 85 kan? Biasa umumnya orang kalau ini KKN itu antara tahun 85, 88, 85. Ya, udah mau habis. Nah, sekarang dia bisa dapat misalnya persyaratan 75 sampai 100%, 100 SKS, dia bisa dapat di 6 semester. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia dapat. Kan persyaratan untuk mengambil SKS kan, mengambil ini KKN kan harus SKS 75 ke atas. Nah, sekarang kalau 8183 dia ke sana, dia harus bayar dulu SPP kan? Tidak bayar. Kalau kau tidak bayar, kau bisa KKN. Kan tidak mungkin. Ya, nggak bisa lah. Nama tidak ada masuk di ini kelompok peserta yang berangkat. Tidak ada. Karena itu kan tercatat resmi di universitas. Kita ke sana kan resmi universitas. Jadi kalau itu makanya sekarang saya tidak terlalu pusing dengan yang IP-nya berapa. Saya tidak pusing, Pak. Yang penting patokan saya adalah dia sudah DO, Pak. Dari 83. Oke. Ini Bernas. Iya, beda lagi. Iya. Nanti ada Mak Untung dengan bukan Beda. Bernas dengan Nono. di sebelah sana. Cuman yang di rumah itu kita sudah amankan beberapa masalah. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya, itu karena udah ada. Jadi versi digital. Ya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya, benar. Nggak manipulasi. Tidak manipulasi dan bisa dicek langsung di dalam website. Oh, kenapa perlu diamankan 18 Juli 1980? Ya, kan kemarin juga ada dari tim Polri yang saya juga habisnya dari UGM juga. Jadi kita membatasi biar mengamankan aja di sini. Boleh diakses di sini. Baris Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Berarti ke Mangkubumi sana untuk analognya ya? Mana sih? Di mana sih? Ada pusaka di timurnya CS. Geraha, di sana perpustakaan pusat. Ya. Jadi Ini tuh di bawah DPR. sana. Itu yang diamankan April sampai
September, Mbak. Satu bendel gini. Iya, iya Mbak.